Baik, selamat pagi buat kita semua. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran kita, yaitu mata pelajaran fisika. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin materi kita itu mengenai fluida, maka sekarang kita belajar mengenai teori kinetik gas. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Di mana pada materi teori tentang kinetik gas, adapun yang akan kita pelajari submaterinya yaitu mengenai hukum tentang gas. Oke, saya jelaskan di sini sedikit. Hukum tentang gas ini itu dikemukakan oleh para ahli. Ada dia yang ditemukan oleh si Boyle, tulisannya Boyle. Ada dia yang ditemukan oleh si Charles dan Gay-Lussac. Ada dia gabungan di antara orang-orang tersebut. Contohnya Boyle dengan Gay-Lussac, ada dia Boyle dengan Charles, itu dihubungkan semua. Sehingga yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua, yaitu hukum Boyle dan hukum Charles dan Gay-Lussac. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita ini, setelah kita belajar mengenai materi hukum Boyle dan hukum Charles dan Gay-Lussac, maka kamu diharapkan mengerti bagaimana itu teori kinetik gas yang berada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ketika gas yang berada di dalam ban atau gas yang berada di dalam tabung, ya kan? Kenapa dia bisa seperti itu? Artinya dalam keadaan panas juga volumenya juga tetap seperti itu. Apakah dia terjadi pertambahan? Itulah tujuan daripada pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, bagaimana penjelasannya mengenai hukum tentang gas ini? Yang pertama itu yang akan kita bahas hukum Boyle, dan yang kedua nanti yaitu mengenai hukum Charles dan Gay-Lussac. Berikut penjelasannya. Ya, pada teori kinetik gas seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hukum yang ditemukan oleh penemu-penemunya. Yang pertama tadi kita bahas itu adalah yang ditemukan oleh si Boyle, atau sering dikatakan dengan hukum daripada si Boyle. Oke, Boyle. Di mana dia menyatakan di sana, jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Katanya di sana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Maka persamaannya itu bagaimana? Maka persamaannya itu nilai P dikali V, tekanan dan volumenya itu berbanding terbalik. Maka dia bernilai konstan. Kenapa dia bernilai konstan? Karena dia di sana dikatakan bahwa berada di dalam suatu wadah yang tertutup. Dia tidak bocor. Maka dia bernilai konstan. Artinya volumenya dia tetap, tekanannya juga dia tetap. Maka kalau di sini dia persamaannya tekanan dan volume itu bernilai konstan. Artinya bagaimana? Artinya dalam keadaan pertama dan dalam keadaan kedua nilainya itu sama. Artinya P1 dikali dengan volume yang pertama itu nilainya adalah P2 dikali dengan V2. Oke, di mana di sini saya buat keterangannya untuk nilai daripada P ini adalah tekanan. Satuannya ini adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Sedangkan di sini ada juga dia volume V. V ini dia menyatakan volume, di mana volume ini satuannya adalah meter kubik. Maka menurut si Boyle inilah dia persamaannya. Tekanan dikali dengan volume itu dia bernilai konstan, atau P1 dikali dengan V1 sama dengan P2 dikali dengan V2, atau lagi kalau kita lanjutkan sama dengan P3 dikali dengan V3 dan selanjutnya sampai dia ke Pn dikali dengan Vn. Itulah dia menurut daripada si Boyle. Selanjutnya ada dia hukum Charles dan Gay-Lussac. Di sini saya buat hukum Charles dan Gay-Lussac.
Oke. Di mana hukum Charles dan Gay-Lussac dia menyatakan hukumnya itu seperti ini. Jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup yang tidak bocor dan dijaga konstan, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Oke, ini yang paling penting. Volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Atau secara sistematis dia persamaannya itu volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Maka sebanding dengan suhu mutlaknya. Maka ini dia bernilai konstan. Oke, kalau dia bernilai konstan sama seperti yang tadi, artinya di sini di dalam keadaan pertama, keadaan kedua, nilainya itu tetap sama. Maka boleh kita buat nilainya ini V1 per T1, nilainya sama dengan konstan, maka nilainya itu adalah V2 per T2, atau kita lanjutkan lagi, ini sama saja dia V3 per T3. Itulah dia yang dikatakan oleh si Charles dan Gay-Lussac. Maka kalau kita buat keterangannya di sini, V ini masih tetap ini adalah volume. Selanjutnya ada di sini T ini adalah suhu. Oke, kalau kita buat satuannya, volume ini satuannya adalah meter kubik. Sedangkan kalau suhu ini satuannya apa? Satuannya itu adalah derajat Kelvin, bukan Celsius ya. Bukan Celsius, tetapi dia adalah derajat Kelvin. Bagaimana itu mengubah dari derajat Celsius mengubah ke derajat Kelvin? Maka kalau tadi dia suhunya diketahui pada soal itu menggunakan skala si Celsius, maka kalau kita ubah dia ke Kelvin, maka nilainya itu seperti ini. Maka nilai T yang skala Kelvin itu nilainya adalah T kecil ditambah dengan 273. Di mana T kecil ini oke, suhu yang menggunakan skala Celsius. Maka harus kamu ingat, ini yang paling penting. Suhunya itu bukan suhu dengan skala Celsius, tetapi suhu yang dipergunakan di sini adalah suhu yang menggunakan skala Kelvin. Caranya bagaimana mengubah Celsius ke Kelvin ini di sini sudah saya tuliskan. Kalau misalkan tadi dia suhunya ini dia bernilai 3 kita buat aja 27 derajat Celsius. Maka berapakah dia suhu dengan skala Kelvin? Ini cukup kita buat 27 derajat ditambah dengan 273 derajat. Maka nilainya ini sama saja dia bernilai 300 derajat Kelvin. Inilah dia untuk suhunya. Maka caranya seperti itu untuk mengubah skala daripada suhu tersebut. Oke, baik, itu tadi penjelasan mengenai hukum tentang gas. Maka sebagai tugas kamu hari ini, silahkan kamu meringkas mengenai penjelasan yang saya buat di video ini. Boleh kamu cari dari buku dan boleh kamu cari dari internet dan kamu tuliskan di catatan kamu. Maka setelah kamu tuliskan nanti di catatan kamu, maka kamu foto dan kamu kirim ke GCR. Baik, dan kamu buat satu contoh soal dari masing-masing yang saya jelaskan tadi. Berarti ada contoh soal hukum Boyle dan ada contoh soal hukum Charles dan Gay-Lussac. Saya rasa itu dulu materi kita pada hari ini. Silahkan kamu pelajari lagi di rumah. Kalau ada yang tidak jelas dari penjelasan saya, boleh kamu tanyakan. Kita berdiskusi lewat komentar di GCR atau melalui WhatsApp. Oke, hanya itu aja pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan kamu belajar lebih banyak di rumah. Terima kasih. Salam sehat buat kita.